Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia. Salam waktu kali ini kita akan ngobrol bareng Mas Nizam. Ya, beliau pegiat kajian SAS. Nanti kita akan tahu lebih itu. Perkenankan saya di sini Hamid sebagai host dan Nizam tadi sebagai narasumber ingin menjelaskan tentang Oasis ya. Jadi Oasis itu obrolan santai penulis. Di sini jadi kita NU Mesir itu memiliki dua website, beduk.net dan numesir.net, dan semenjak beberapa waktu yang lalu, ini sudah part ketiga, kita telah mengadakan bincang santai dengan penulis. Jadi di sini nanti Mas Nizam akan cerita bagaimana proses kreatif beliau dalam menulis sebuah esai yang judulnya adalah Ihwal Kemunduran Islam. Teman-teman bisa mengakses itu di beduk.net. Ketika nanti kita tahu bagaimana proses menulis, kemudian kita akan membincang juga bagaimana penulis kemudian mengelaborasi dengan pengalaman-pengalaman pembacaannya, yang dalam hal ini nanti kita akan membincang isi tulisannya Mas Nizam ini seputar kita langsung berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Nama lengkap Nizam Nur Hadi, asal Bondowoso, Jawa Timur, Bandung Bondowoso. Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, Universitas Al Azhar. Pengalaman menulis isai dan opini di Buletin Beduk, beduk.net dan wartanu.com. Kemudian beliau juga kontributor buku Islam dan Peradaban Dialog serta buku Islam dan Akal yang diterbitkan oleh SAS PCI NU Mesir tahun lalu, Mas. Ya, tahun lalu 2020. Bagi yang kepengen pesan bukunya bisa hubungi kontak di bawah ini. Pengalaman organisasi, beliau ada sekretaris bagian kurikulum Musola Raudatul Quran PP Nurul Jadid, Python Probolinggo. Kemudian editor Buletin Beduk dan beduk.net. Kemudian terakhir adalah sebagai koordinator demisioner Lembaga Kajian SAS Center NU Mesir 2019-2021. Nah, sini kemudian ada tokoh inspiratif nih, Mas Nizam. Iya. Kiai Haji Zaini Munaim, Iya. pengasuh pondoknya. Pengasuh sekaligus pendiri, muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pendiri, oke. Masih sugeng? Sudah wafat. Sudah wafat? Iya. Sekitar tahun 80-an. Jadi kenapa menjadi sosok figur yang saya kagumi? Karena beliau ketika mendirikan pondok juga, dawuhnya lembaga pendidikan di sini tidak hanya ditujukan untuk mencetak kader-kader ulama. Dalam artian karena intensitasnya belajar agama, akhirnya kemudian seolah-olah hanya menguasai dalam lingkup pendidikan agama saja. Tapi beliau menekankan agar alumni pesantren atau pondok pesantren Nurul Jadid itu bisa berkembang, bisa berkiprah di masyarakat dengan status sosial ataupun jabatan profesinya masing-masing. Sehingga bagi saya itu pesan yang sangat berharga, karena merupakan sebuah bekal bagi sosok santri agar selain mendalami ilmu agama juga mengembangkan skill,
kemudian etika tentunya, moral dan seterusnya yang nantinya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Itu visinya progresif banget sih. Pantes kalau favorit. Kemudian yang kedua ada Prof. Ismail Fajri Atas, guru besar Islamic Studies Timur Tengah. NYU. Di NU New York ya, New York University. Kemudian ada Profesor Dr. Ahmad Thoyib, Grand Sheikh Al Azhar, teman-teman tahu. Kenapa Mas ngefans sama beliau? Mungkin karena sering berinteraksi dengan karya-karya beliau. Sekalipun sampai sekarang belum pernah bertatap muka secara langsung. Itulah yang mungkin saya menang berarti, saya menang di tatap mukanya berarti. Saya pernah ketemu beliau. Iya. Kemudian Al Habib sekali. Ali bin Abdurrahman Al Jufri. Iya. Kenapa? Ya, sebelum corona sempat aktif juga mengikuti majelis ilmu bersama beliau, yang dalam penyampaiannya sekalipun beliau itu memiliki background dai Islami seperti itu, tapi sangat kontekstual, sangat relevan, sangat luas ketika membincang persoalan-persoalan wacana keagamaan, baik yang berkenaan dengan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Jadi keluasan beliau seolah-olah beliau itu memang sangat representatif, baik untuk kalangan muda maupun kalangan yang lanjut usia. Oh gitu. Aku curiganya nih gara-gara mungkin beliau secara tradisi keilmuan dekat dengan Al Azhar ya. Yeah. Arah-arah ininya. Isi kajiannya. Iya. Baik, kemudian yang seterusnya ada Dr. Yusuf Hamzah. Siapa ini? Dr. Yusuf Hamzah satu pertamaan dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Bukan Hamzah Yusuf. Oh, Hamzah Yusuf ya. Rektor Zaituna bukan? Rektor Zaituna. Kebalik ya Kak? Itu orang Azhar Hamzah juga. Yusuf. Iya. Azhar juga. Azhar ya? juga. Iya. Jadi beliau ya secara penyampaian atau background latar belakang keilmuannya sangat mumpuni, khususnya ketika berinteraksi dengan turos. Dan itu yang diterapkan di Zaituna. Jadi ketika Prof. Aji membincang tentang sosok Dr. Hamzah Yusuf ya, Dr. Hamzah Yusuf ini di beberapa wacana keilmuan di Amerika Serikat itu ada beberapa katakanlah kecondongan sekte. Sekte pertama yang cenderung modernis, semisal yang dimotori oleh Fazlur Rahman. Nah, yang kedua ini tetap mengedepankan nilai-nilai turos, sehingga yang dikaji adalah pemahaman sekaligus kontekstual yang tertuang di dalam wacana turos kita. Itu yang saya apresiasi dari sosok Dr. Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf, rektor Universitas Zaituna. Mungkin teman-teman kalau ada yang dari Tunisia, ini beliau adalah salah satu fansnya sang rektor ya. Yang terakhir ini agak menarik. Kalau kita tadi ada siapa Mbah Yai Zaini Munaim, kemudian Prof. Aji, ada Grand Sheikh Ahmad Thoyib, ada Habib Ali Al Jufri. Nah sekarang ini agak beda nih. Toha Abdurrahman. Kalau yang tadi itu kayak tradisinya tuh Azhari banget ya. Yang sekarang ini Toha Abdurrahman. Perspektif beliau yang bikin tertarik. Iya, pertama mungkin keterpengaruhannya karena saya dibesarkan di lingkup lembaga kajian yang dalam segmen wacana pemikirannya itu sangat lekat dengan sosok Toha Abdurrahman. Jadi awal mula kami berkenalan dengan sosok Dr. Toha Abdurrahman ini di bawah bimbingan Mas Aunul Abid. Mas Aunul Abid. Iya, jadi beliau memperkenalkan kami mengaji karya beliau yaitu Soalul Manhaj. Jadi bagaimana pandangan tentang teori atau metodologi. Kemudian saya tertarik dengan beberapa wacana-wacana yang beliau sampaikan, khususnya di dalam buku Al-Hiwar Ufuqon lil Fikr, yang di sana menitik beratkan kepada wacana dialog. Jadi persoalan yang kita temui saat ini menurut beliau itu karena adanya isi kanan intelektual.
menarik itu. Ya. Oke. Jadi Nanti kayaknya kita bisa bahas itu di boleh. apa nih di tulisannya Mas Nizam nih, karena nanti kita akan bahas krisis juga ya selain Ya. soal kejayaan Islam. Nah sekarang buku favoritnya ini ada Al-Munqidh Minadh Dhalal punya Imam Ghazali ya. Ya. Kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad punya beliau juga. Ada Qawaidut Tasawuf Syekh Zarruq bukan? Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Zarruq. Kemudian Tasawuf baina At-Tasawuf wa Al-Mystizism punya siapa nih? Dr. Din Muhammad Sohib Miru. Itu yang kalau di Ma'rid yang junahnya di luar Mesir itu ya, bukan? Penerbitnya kitab itu dari Imam Ar-Razi. Dari Imam Ar-Razi di Iya. Kairo ada. Iya. Silakan dulu ya. Kemudian ada Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, ini punya Habib Ali tadi ya. Habib Ali. Sama yang terakhir Al-Hiwar Ufuqan li Al-Fikri punya Thaha Abdurrahman. Thaha Abdurrahman masih hidup ya? Sudah wafat. Sudah wafat. Ya. Pemikir dari mana itu, Mas? Dari Maroko, Di satu iklim kenegaraan dengan sosok Abid Al-Jabiri. Habib Jabiri. Mungkin juga bisa menjadi sebuah antitesis Ah. terhadap paradigma wacana pemikiran beliau. Oh gitu, oke. Menarik sih nanti. Nah, sekarang kita akan setelah tadi kenalan sama Mas Nizam ya. Ya, seperti inilah beliau, sosok penulis kita pada sore hari ini. Kita sekarang akan masuk ke tulisan ya, tulisan Mas Nizam yang tadi bisa diakses di beduk.net, Ihwal Kemunduran Islam. Di situ Mas Nizam itu bercerita bahwa pada intinya beliau menguatkan pendapat yang mengatakan sebenarnya kejayaan Islam itu tidak sepolos, pokoknya Islam jaya gitu abad ke-4 sampai ke-5 enggak, tapi kalau kita mau secara sadar mendekat sedikit, itu sebenarnya ada intrik-intrik yang menarik di belakang itu. Nah, Mas Nizam di sini termasuk yang percaya bahwa sebenarnya kita perlu melihat intrik-intrik tadi supaya lebih lebih bisa aware gitu dengan apa-apa yang kita temui di kondisi umat Islam hari ini ya, baik di Timur Tengah, di Indonesia, baik yang itu kaitannya dengan pemerintahan otoritarisme ya. Iya. Semoga sih nggak dengar. Kemudian kemiskinan, keterbelakangan, apalagi korupsi, tingkat pendidikan, pokoknya itu PR-PR yang mungkin nanti bisa kita obrolkan sama Mas Nizam. Nah sekarang bagaimana nih Mas ketika Mas Nizam ini nulis tulisan itu, proses kreatifnya itu bagaimana? Kemudian apa sih yang kemudian mendorong karena ini pengalaman di bawah kajian, kemudian tertarik untuk menuliskan. Nah, kan masing-masing dari kita ini mungkin sering ya lihat video-video pengajian, kajian ceramah atau seminar apapun itu, tapi tidak sampai terdorong untuk menulis. Kalau terdorong berarti itu ada semacam kepentingan. Ini kepentingan kayak agak politis, tapi lebih ke urgensi aja deh. Urgensi dari tema yang diangkat itu apa gitu? Kira-kira bisa cerita? Iya, terima kasih Kak. Pertama mungkin awal mulanya karena saya lebih dulu membaca kitab atau buku karangan Syakib Arslan ini ya. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Jadi mungkin kitab ini juga menjadi sebuah bestseller di kalangan mahasiswa. Saya juga beli itu. Iya, mungkin sudah menjadi suatu yang maklum dan masyhur ya, diketahui oleh teman-teman mahasiswa ataupun para cendekiawan, pemikir dan seterusnya. Oh ini bukunya Mas? Iya. Cetakan mana ini? Coba lihat. Cetakan apa ya? Hanin. Ini bukunya teman-teman versi besar. Ada yang versi buku saku juga ada. Iya. Karena buku ini akhirnya sering kali menjadi sebuah topik perbincangan, khususnya berkenaan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap kemunduran Islam. Sehingga judul itulah yang saya angkat di dalam tulisan saya atau esai saya. Nah, berangkat dari pembacaan saya terhadap buku dari Syakib Arslan ini, saya selanjutnya kemudian menyimak pemaparan Profesor Ismail Fajri Alatas yang saya sebutkan di suatu kanal, yaitu kanal Geo Live
Yang di sana beliau memperbincangkan tentang Islamic Golden Age atau era kemasan Islam. Yang kemudian beliau menyimpulkan ada suatu wacana problematis di dalam klaim tentang kejayaan Islam tersebut yang tidak lain syarat dengan unsur ideologis. Nah, dari sini teman-teman mungkin bisa menyimpulkan juga bahwasannya argumentasi yang saya sampaikan di dalam tulisan itu tidak murni argumentasi saya pribadi. Dalam arti akidah adabul bahs wal munadharah dikatakan lau kunta naqilan fasiha au mudda'iyan fadalil. Atau di dalam kaidah fikih juga disebutkan al-bayyinah liman idda'a awil yamin liman angkar. Dalam artian ketika saya mengutip argumentasi dari Profesor Ismail Fajri Alatas ini, maka saya menyelidiki terlebih dahulu keabsahannya. Oke, secara keabsahannya teman-teman mungkin bisa langsung mencari statement beliau ini di YouTube misalnya. Kita juga membuktikan sebenarnya kebenaran apakah memang di dalam pernyataan atau katakanlah ya sebuah romantisisme kejayaan Islam itu syarat akan unsur ideologis dan juga sebenarnya merupakan sebuah klaim yang problematis. Ternyata saya juga menemukan di beberapa referensi kitab-kitab Umayyah ke Abbasiyah syarat akan pertarungan ideologis, di mana di masa dinasti Umayyah di sini yang memerintah sekitar kurang lebih 1 abad, antara 90 sampai 100 tahun, dan Abbasiyah berkuasa 4 sampai 5 abad. Nah, peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah di sini, yang awalnya Umayyah menggunakan ideologi Jabariyah. Sehingga ketika melakukan sebuah tindakan-tindakan diskriminatif, seolah itu dikembalikan kepada kehendak Tuhan, atau takdir Tuhan. Ya, menarik itu. Iya. Jadi melegitimasi kekuasaan dengan dalil agama itu ternyata nggak hanya hari ini, itu sudah fenomena sangat tua setua umur Islam itu sendiri. Ya, dan tercatat di dalam referensi primer sejarah kita. Tapi kira-kira kenapa sampai siapa tadi Umayyah melegitimasi perkataannya? Teman-teman mungkin nanti bisa dirujuk tadi Tarikh Tabari. Kemudian ada juga yang mungkin lebih kontemporer. Untuk teman-teman Usuluddin itu ada Aqidatuna, bukunya Syekh Rabi' Jauhari. Itu juga cerita bagaimana kemudian awal mulanya Muawiyah ini mencetuskan ideologi Jabariyah ini untuk melegitimasi kekuasaannya. Betul. Iya. Sekalipun kita kalau misalkan memperluas bagaimana sunnah terhadap sahabat Muawiyah, ya beliau tapi memang beberapa ulama berpendapat, khususnya ketika pecahnya perang Siffin ya Kak ya, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah di sini, sebenarnya takwilan dari para ulama yang benar itu berada di posisi Sayyidina Ali. Nah, akan tapi ini sudah masuk dalam lingkup ijtihad. Sehingga bisa jadi ijtihad yang dilakukan Sayyidina Muawiyah itu mendapatkan ganjaran 1 pahala karena atas usahanya yang didasari atas kemaslahatan umat Islam, sedangkan sekalipun Imam Ali seolah menyerah, itu bisa masuk dalam kategori bahwasannya beliau mendapatkan 2 pahala atas keberdayaannya. Menarik ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton kayak bertanya-tanya, oh berarti gimana dong
posisi kedudukan Sayyidah Muawiyah tadi. Nanti kita sering kasnya itu ngikut ulama Al-Azhar yang mengatakan bahwa yang bersikap bahwa semua sahabat itu udul dan punya keutamaan sendiri tanpa mengakui keterjagaan, keismahannya beliau-beliau. Dan itulah kita, yang perlu dicatat. Perbedaan antara udul dan ismah. Nah, ismah ini terhenti di para nabi dan rasul. Jadi khusus suatu sifat yang khusus dilekatkan kepada nabi dan rasul. Sedangkan para sahabat memang tidak memiliki ismah, tapi dalam hal periwayatan mereka semuanya dalam kategori udul. Menarik. Jadi intinya gitu, kalau ada perdebatan di antara para sahabat ini, kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk masuk ke detail perdebatan itu, tapi kalau ketemu gitu misalnya lagi baca, kita harus pasang tameng dulu. Mereka itu tadi sudah ada predikat-predikat dan perbedaannya di antara mereka adalah soal persoalan ijtihad dan itu sangat wajar. Mas Nizam, tadi ada yang menarik nih. Jadi tadi sudah ya dari proses pembacaan, kemudian ketemu dengan kajiannya Prof. Aji, kemudian Mas Nizam melacak itu dan ternyata memang betul menemukan bahwa ada lapis yang problematis di bawah, di balik kejayaan Islam di abad keempat dan kelima. Nah, salah satunya ini ada intrik ideologis. Nah, ini menarik nih, kira-kira intrik ideologis yang seperti apa sih? Yang paling kentara atau yang paling tampak ya dalam intrik ideologis itu adalah ketika mihnah khuluqil Quran. Iya, dalam artian ketika di masa Al-Ma'mun yang masuk dalam rentetan penguasa dinasti Abbasiyah yang kemudian diklaim sebagai sebuah kejayaan Islam, ternyata di kalangan Ahlus Sunnah, katakan pada waktu itu Imam Ahmad bin Hambal kan yang mendapatkan sebuah perlakuan diskriminatif, persekusi dari pihak rezim atau pemerintahan, itu sudah jelas menganggap ini sebagai sebuah kemudahan, sehingga di sanalah letak antara teologi Azilah dengan teologi Asy'ariyah. Nah, di sanalah yang kemudian menjadi sebuah titik temu bahwasannya memang ada konflik-konflik ideologis di rentetan amrenya Risalah Al-Qusairiyah menyebutkan bagaimana rentetan perubahan sosial masyarakat. Ini dicatat bahwasannya di masa para sahabat dan tabi'in, di masa para sahabat, mula-mulanya memang suasana kehidupan yang zuhud, waro itu masih terjaga. Di masa Umayyah, khususnya di masa kepemimpinan Yazid, itu sudah mulai bergeser. Buktinya di sana sudah ada kemudian pada waktu itu sosok khalifah itu mendapatkan jaminan keamanan atau pengawal, dan juga banyak hal-hal yang berupa kemewah-mewahan, sehingga Imam Al-Qusairi di dalam Risalah Al-Qusairiyahnya mengatakan ini adalah sebuah pergeseran tatanan sosial moral umat Islam. Lebih spesifik lagi di masa Abbasiyah,
yang pada waktu itu memang secara intelektual atau gagasan ilmu sekali perlahan ya, yang dimotori oleh Ibnul Muqaffa. Iya. Ibnu Muqaffa dan ada siapa yang dari Yahudi Nasrani Iya. juga banyak penerjemah. Iya. Jadi penerjemahan dari hazanah keilmuan Yunani itu memang sangat gencar. Tapi pada waktu itu kembali bagaimana pandangan kalangan sufi dianggap tidak sebagai sebuah kemajuan lantaran secara tatanan sosial khususnya berkaitan dengan moral itu jauh sebagaimana yang dicontohkan di masa sahabat. Seperti itu klaim dari kalangan sufi. Dan kita tadi juga telah menyinggung bagaimana konflik ideologis antara rezim yang pada waktu itu dekat dengan teologi Mu'tazilah dan ulama-ulama yang termasuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Jadi gitu ternyata di balik kejayaan Islam tadi di masa ketika intelektual itu masif lah gitu ya Mas Nizam. Iya. Jadi imperium naik, kemudian adopsi cara hidup dari kekaisaran Romawi dan Persia itu kan juga yang tadi istana, gaya hidup hedonis para raja itu kan dari karena mereka berinteraksi langsung dengan budaya liang karena itu sebelumnya tidak ada di Islam gitu. Itu menarik ya teman-teman. Jadi tidak hanya kalangan intelektual saja yang bergejolak di era ke berapa tadi 4 dan 5 Hijriah, tapi ternyata kalangan sufi juga. Artinya ini berarti terjadi semacam dinamika yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi entah kenapa yang sampai ke kita hari ini itu seringnya narasi-narasi manisnya saja. Nah, ini menurut saya ini bahaya Mas Nizam kalau kita hanya tahu Islam pernah jaya, kita harus kembali ke masa lalu dan seterusnya. Nah, tadi mungkin karena ada konflik intelektual tadi ya mihnah Imam Ibnu Hanbal Khalqil Quran. Itu juga menarik Mas Nizam. Kemarin saya habis baca buku terbitan Nama Center yang mungkin Mas Nizam kayaknya beli juga karena teman-teman CAS beli, teman-teman kajian beli. Judulnya Al-Asy'ari wal Asy'ariyah. Nah, itu punya George Makdisi. Itu menarik bukunya teman-teman kalau senang hal-hal yang nggak biasa gitu, hal-hal yang undercover gitu lah, anti mainstream di sejarah Islam atau di sejarah pemikirannya itu bisa dibaca. Jadi argumen intinya yang saya tangkap di situ, kebetulan saya sedang tanya kemarin Mas Nizam, kenapa sih kebanyakan yang Syafi'i itu mazhabnya Asy'ari? Itu terjawab di buku itu. Salah satunya sebenarnya sebelum kemudian Syafi'i gandengannya dengan Asy'ari itu ada konflik hebat juga di sana. Di sini konfliknya kalau tadi Khalqil Quran itu konflik teologis ya berarti. Sama Imam Ibnu Hanbal yang posisinya sebagai fikih dan teologi. Nah, di sini juga mirip Mas Nizam. Jadi kenapa kemudian sampai hari ini yang kita kenal Syafi'i kok sama Asy'ari, karena dulu memang para pembesar Asy'ari itu mencoba ingin melakukan legitimasi juga. Jadi mirip sama kasusnya Muawiyah tadi ya. Jadi kepengen gimana caranya mazhab ini oleh orang-orang. Nah, waktu secara masif betul. Jadi waktu itu ketika pusat keilmuan di Baghdad, kemudian mazhabnya juga masih sangat beragam. Waktu itu mazhab fikihnya ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang Syafi'i juga. Nah, kisah singkatnya nanti teman-teman bisa cross check ya di buku itu. Para pembesar Asy'ari waktu itu kayak semacam melakukan lobby. Berinteraksi dengan pihak pemerintah. Berarti dan ada relasi antara ulama dan sangat aktor pemerintah. Wah, itu kayaknya nggak bisa lepas itu. Ulama dengan pemerintah, kemudian ulama dengan negara itu ya. Nah, kemudian yang menarik tadi ya, ketika melakukan lobby ini nggak berhasil, ternyata para pembesar Asy'ariyah ini mulai melakukan dengan caranya lebih elegan. Mereka